wa taqdimu hadzal ilmi fardun kama yu'khadhu min syarhil aqaidi li'annahu ja'alahu asasan yanbaghi 'alaihi ghairuhu wala yasihul hukmul biwudu'i syakhsi aw sholatihi illa idza kana 'aliman bihadhil aqaidi aw jaziman biha 'ala khilafi fi dzalika. Dan bermula mendahulukan ini ilmu adalah satu kefarduan sebagaimana diambil ia dari kitab Syarah Aqaid, karena sesungguhnya menjadikan ia akannya sebagai dasar atau asas dan selain ilmu tauhid dibina atasnya atau dibangun atas dasar ilmu tauhid, maka tidak sah hukum wuduknya seseorang dan sholatnya seseorang terkecuali apabila ada ia mengetahui ini aqaid atau ia pastikan dengan aqaid atas pendapat berbeda pada demikian. Musannif menegaskan bahwa mendahulukan ilmu tauhid ini hukumnya fardun, satu kefarduan, satu kewajiban. Mendahulukan segala-gala ilmu, mendahulukan semua ilmu, artinya ilmu apa saja terlebih dahulu mengkaji ilmu tauhid sebelum beranjak kepada ilmu yang lain. Alasannya apa? Li'annahu ja'ala wasasan yanbaghi 'alaihi ghairuh, karena pendapat yang menyatakan mendahulukan ilmu tauhid ini fardu ain, sebab di atas ilmu tauhid inilah dibangun, dibina semua ilmu, semua perbuatan, semua amal ibadah. Jadi ilmu tauhid sebagai dasar, sebagai asas. Sebab tidak sah wudhu seseorang, tidak sah sholat seorang bila mana ia tidak mengerti dan tidak paham aqaid khamsina. Jikalau ia tidak memastikan terhadap ilmu aqaid yang 50. Akan tetapi ini ada perbedaan tuh. Jadi bagi orang yang menyatakan tidak cukup iman taklid, bagi ulama yang menyatakan iman taklid itu kafir, jadi orang yang belum memahami ilmu tauhid aqaid yang 50, maka tidaklah sah wudunya. Fala yasihu hukmu biwudu'in, maka tidak sah hukum wudunya. Wala sholati, dan tidak sholatnya. Gak sah wudhu, gak sah sholat. Sholat juga, cuman kemaksiatan terus juga. Sholat juga, tapi hobi juga melakukan kesalahan-kesalahan. Kenapa? Karena tadi tauhidnya tidak bagus, tauhidnya belum mengerti, tauhidnya belum pas. Karena itulah kata musannif wajib hukumnya mendahulukan tauhid.
sebelum beranjak ilmu-ilmu yang lain. Titik. Selesai pembahasan. Kenapa Kiai orang jarang membahas tauhid? Kenapa orang sekarang jarang membahas tauhid? Ada apa atau kenapa? Iya. Orang jarang membahas tauhid. Iya. Karena kalau tauhid kita bahas di tengah-tengah masyarakat, banyak orang yang tidak mau mendengarkannya. Banyak orang yang tidak respon. Iya. Karena itulah masyarakat pun jarang mengkajinya, jarang memanggil Ustadz Tauhid. Kenapa masyarakat itu nggak respon dibanding kajian yang lain? Itu maksud saya. Karena dalam Tauhid ini ada sesuatu hal kadang-kadang yang bertentangan dengan akal. Dia diterima oleh batin tapi bertentangan dengan akal. Umumnya masyarakat kita itu mengandalkan akalnya, tidak mengandalkan imannya. Umumnya, contoh, ini jawaban dari saya. Iya. Mungkin semua orang masing-masing jawabannya, Iya. walaupun sama tujuannya. Iya. Tapi kalau pengamatan saya seperti itu, karena sedikit orang yang mau mendengarkan ilmu tauhid. Ilmu tauhid tadi makanannya tidak hanya sebatas akal, tapi kadang-kadang batin. Contoh, baik buruk, rukun iman yang keenam. Baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Banyak orang yang tak percaya itu, hanya ucapan di mulut saja. Ketika buruk menimpa dirinya, maka ia salahkan orang lain. Berarti tidak diterima oleh batinnya, Tidak terima oleh akal. Iya, batinnya menerima dia. Nah, berarti tidak tidak diterima akalnya, atau memang tidak diterima akalnya kebenaran tersebut, tapi merontak dia, hanya sebatas ucapan saja, sebatas keyakinan saja, sebatas zahir saja, tidak sampai betul-betul ia hayati, nggak betul-betul ia sadari. Begitulah. Itu contoh tadi ya. Iya. Contoh bahwasanya banyak orang mengandalkan akalnya. Hah? Ya kan? Apa karena memang nafsu dunia itu yang membuat? Itulah wallahu a'lam. Sebenarnya ini kan kajian syariat saja. Sebenarnya kalau kita merujuk ke kajian kita ini, kitab tauhid, kan ada yahdillahu yudillullahu mayasa'u wa yahdi mayasa'. Allah sesatkan orang yang ia kehendaki dan ia beri petunjuk orang yang ia kehendaki. Kalau secara ringkasnya jawaban tauhid, kita simpulkan saja, memang dia tidak mendapatkan hidayah, pertolongan dari Allah, sehingga dia tidak bisa menerima dan mencernanya. Itulah. Itu maksud ayat apa tadi yang Kiai bacakan? Iya, yudillullahu mayasa'u wa yahdi mayasa'. Fa innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi mayasa'. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang ia kehendaki. Kalau secara hakikatnya sebenarnya tak apalah kita repot menjawabnya. Memang itu kehendak Allah semuanya. Yahdillahu mayasa'u yudillu mayasa'. Cuman kalau secara syariatnya tadi, kebanyakan manusia ini hanya mengandalkan akal saja. Tak masuk akal, wes tak diterima lagi. Tak masuk akal, wes tak terima lagi. Gitu aja aku tengok. Padahal tadi ada sahnya akal ini memang difungsikan, kan begitu.
Tapi tidak semuanya harus diterima oleh akal, kan begitu. Contoh Isra Mi'raj kan itu iktibar tuh, Iya. diterima akal enggak itu? Nggak sampai satu malam Isra Mi'raj, sementara perjalanan langit pertama ke langit kedua aja udah 500 tahun di lapis langit. Lebih lagi dari itu, terus lagi terus Baitul Muntaha, oh lagi. Ya kan? Nah, begitulah Ustaz. Jadi nanti kalau tauhid kita bahas, bisa jadi kita pun tak diundang lagi. Jadi ketimbang tak mengaji, bahaslah yang lain, atau bahaslah yang istilahnya yang menghibur. Masyarakat kan butuh hiburan. Nah, bahaslah nanti kalau baca ini begini hasilnya, kalau baca ini begini hasilnya, itu aja lah. Itulah tapi itu zohirnya aja. Itulah yang laris tuh. Batinnya yang penting ini kan. Makanya orang yang beriman itu sesungguhnya sedikit, dan orang yang berilmu itu sesungguhnya sedikit. Iya. Jangankan di kalangan masyarakat, dalam kalangan para penceramah-penceramah, para asatizah yang memahami ilmu tauhid itu juga sedikit. Jangankan ilmu tauhid, nausyurub aja pun sedikit umumnya. Begitu. Udah, sampai situ aja lah. Iya.